Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Api Emas Ilusi. Saat Penatua Hao mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai, tatapan seluruh stadion tiba-tiba beralih ke dua orang di belakang kuali. Kebisingan juga berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang. Tatapan Xiao Yan perlahan tapi hati-hati menyapu bahan obat di atas meja batu. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang hilang, dia akhirnya mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya. Sebuah kuali obat berwarna merah tua muncul di atas meja batu di depannya. Kuali obat yang digunakan Xiao Yan bukanlah barang bermutu tinggi. Apalagi, dia telah menggunakannya terlalu sering selama periode waktu terakhir ini. Oleh karena itu, hal itu mengakibatkan warna pada permukaan kuali obat tampak sedikit lebih redup. Sekilas, kompor itu tampak seperti kompor biasa. Kuali obat Xiao Yan baru saja muncul ketika Han Xian yang telah melihat dari samping tidak jauh tidak bisa menahan tawa keras. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa di dalam hatinya, "Sepertinya aku telah melebih-lebihkan orang ini sedikit. Di dunia alkemis, kuali obat yang bagus seperti senjata tajam di tangan seorang pejuang, itu bisa memungkinkan keberhasilan pemurnian seseorang meningkat pesat." Sekarang Han Xian melihat bahwa kuali obat yang digunakan Xiao yang sebenarnya sudah usang ini, secara alami ada penghinaan di hatinya. Setelah kata-kata di hati Han Xian muncul, dia juga melambaikan tangannya. Segera, kuali obat dengan permukaan berwarna kuning keemasan menyala dan muncul. Ketika sinar matahari menyinari tubuhnya, itu akan memantulkan cahaya yang menusuk mata, menyebabkan orang tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangan mereka. Dari hanya melihat aura luar dari dua kuali obat ini, tidak diragukan lagi ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Salah satunya seperti anjing compang-camping di ladang sementara yang lain sepenuhnya tertutup emas dan perak, seperti anjing peliharaan yang sangat cerdas dan mencolok. Xiao Yan mengabaikan tatapan yang agak mengejek itu dari mana-mana. Pandangannya menyapu kuali obat di depannya sebelum jarinya menyentuh celah dangkal di permukaan kuali obat. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya sedikit saat dia tanpa daya berkata di dalam hatinya, "Kekuatan api surgawi benar-benar terlalu besar." Kuali obat tingkat rendah ini mengalami kesulitan menahan suhu seperti itu. Setelah ini selesai, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan kuali obat yang bisa mengatasinya. Nah, semoga benda ini masih bisa bertahan sampai saya selesaikan penyempurnaannya. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasakan gelombang panas dan segera mengangkat alisnya. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Han Xian sedang menyeret sekelompok api dengan tangannya. Warna apinya mirip dengan kuali obatnya. Itu adalah warna emas berkilau dan sangat menarik untuk dilihat. Selain itu, jika seseorang memperhatikannya dengan hati-hati, seseorang dapat melihat ada lava berwarna emas yang mengalir di dalam nyala api, tampak sangat aneh. Hah! Mata Xiao Yan menatap kumpulan api berwarna keemasan saat hatinya dengan lembut menyuarakan seruan. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini benar-benar memiliki harta karun api. Ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melihatnya, nyala api berwarna emas ini mungkin jauh tak tertandingi dengan api surgawi, tetapi itu bisa dianggap sebagai jenis nyala api yang sangat unik. Terlebih lagi, dari penampakan panas yang merembes keluar dari udara, nyala api ini mungkin satu tingkat lebih baik dari api ungu yang dimilikinya hanya dengan membandingkan tingkat panasnya. Han Xian ini bukanlah seseorang tanpa kemampuan apapun. Xiao Yan agak terkejut saat dia menyapu wajah Han Xian. Namun,
dia menemukan kebanggaan di matanya. Segera, Xiao Yan tanpa daya tersenyum dan diam-diam berpikir bahwa dia harus menarik kata-kata itu. Di mata Xiao Yan yang ahli di bidang ini, nyala api di tangan Han Xian mungkin tidak terlalu mengherankan, tetapi dalam pandangan para siswa di stadion, itu sangat eksotis. Api esensi juga bisa terwujud hanya dengan mengandalkan Do Qi, tapi itu setidaknya membutuhkan kekuatan Do Wang. Selain itu, tidak peduli bagaimana Do Qi terwujud, itu masih kurang keaslian jika dibandingkan dengan nyala api yang sebenarnya. Selain itu, kelompok api berwarna emas ini memiliki nilai hiburan yang ekstrim. Lava berwarna emas yang mengalir di dalamnya menyebabkan orang-orang di sekitar merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Api milikku ini disebut api emas ilusi. Ini dinamai bayi Magical Beast dari peringkat 7, Illusionary Fire Scorpion Dragon Beast yang keluar dari cangkangnya. Namun, api emas ilusi ini akan tetap berada di dalam cangkang dan cangkang akan dibakar oleh api tambahan ini dalam waktu 3 hari. Jika seseorang ingin mendapatkan api emas ilusi semacam ini, dia hanya dapat membantu menemukan cangkang bayi, binatang naga kalajengking api ilusi, selama 3 hari ini. Banyak tatapan aneh dari stadion menyebabkan kesombongan di Han Hati Xian benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Peringkat 7, binatang naga kalajengking api ilusi. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Han Xian, tidak hanya ekspresi siswa di bawah ini berubah secara drastis, tetapi bahkan wajah penatua Hao dan sesepuh lainnya juga bergerak sedikit. Peringkat 7. Itu adalah makhluk yang sangat kuat yang bisa dibandingkan dengan kelas Douzong. Sungguh tak terduga bahwa nyala api berwarna keemasan yang sangat indah dan centil ini sebenarnya memiliki asal-usul seperti itu. Tidak heran itu bahkan lebih ganas dari api ungu di tubuh Amethyst Winged Lion. Ini sebenarnya dari binatang naga kalajengking api ilusi yang satu peringkat lebih tinggi. Orang ini benar-benar beruntung. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata Han Xian. Di dunia yang luas ini, ada banyak hal aneh. Berbagai jenis api bisa membuat orang terpesona dan terkejut. Hanya api Magical Beast yang begitu indah. Seseorang benar-benar tidak tahu seperti apa sikap elegan yang dimiliki api di peringkat api surgawi. Saat Xiao Yan mengingat apa yang disebut Heavenly Flame Ranking, hatinya diam-diam menjadi sedikit berapi-api. Dia tertawa pelan. Jarinya bergetar sedikit dan sekelompok api berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Itu menjentikan di dalam nyala api, dan nyala api itu membentuk busur di udara. Akhirnya, ia bergegas ke kuali obat. Dalam sekejap, api yang berputar mulai naik dan terbakar di dalam kuali obat. Green Lotus Core Flame secara alami menarik perhatian Han San yang telah memperhatikan sisi Xiao Yan. Kejutan segera melewati mata Han Xian. Memang seperti yang dikatakan informasi itu. Xiao Yan mengendalikan nyala api berwarna hijau dengan latar belakang yang tidak diketahui yang sangat sombong. Sekarang setelah Han Xian melihatnya, dia mungkin tidak menyaksikannya menjadi sombong, tetapi dari warna penampilan luarnya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa itu adalah nyala api dari informasinya. Nyala api hanyalah bantuan. Yang paling penting adalah keterampilan memperbaiki obat seseorang. Han Xian tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna emas juga melintas ke dalam kuali obat kuning keemasan. Dalam sekejap, kuali obat emas dengan nyala api berwarna emas disimpan di dalamnya menjadi tempat yang paling menarik perhatian di seluruh stadion. Di sisi lain, hampir tidak ada orang yang memperhatikan sisi tenang Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Jarinya perlahan melewati bahan obat di atas meja batu.
Kadang-kadang, jarinya akan mengetuk secara acak sekali dan akan ada bahan obat dengan penampilan luar yang aneh dijepit di antara jarinya. Sementara mata Xiao Yan menatap tajam, pikirannya dengan cepat membaca dan membalik-balik berbagai informasi yang terekam pada formula obat. Ada banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil kekuatan naga ini. Jika semua dari banyak bahan besar dan kecil ditambahkan, akan ada lebih dari 40 bahan. Derajat peleburan antara berbagai ramuan obat itu bercampur satu sama lain. Benar-benar merepotkan seperti adonan yang diremas-remas. Jika bukan karena seseorang dapat mengikuti formula obat dan memperbaikinya selangkah demi selangkah, peluang keberhasilan seseorang yang mencoba memperbaikinya dengan tersandung secara acak sangatlah kecil. Namun, meskipun Xiao Yan dan Han Xian sama-sama melihat formula obat dan mengingat informasi itu dengan kuat di kepala mereka, mereka masih merasa agak asing. Bagaimanapun, pil obat tingkat 5 bukanlah benda biasa. Tingkat obat dari tingkat ini juga bisa dilelang dengan harga setinggi langit. Oleh karena itu, secara alami akan sangat sulit bagi seseorang untuk memperbaikinya. Ini bahkan lebih sulit bagi Xiao Yan dan Han Xian, keduanya adalah anggota generasi muda yang belum mencapai level alkemis tingkat 5. Oleh karena itu, beberapa sesepuh yang tahu sedikit tentang pemurnian obat, mengadopsi mentalitas menonton kesenangan. Keterampilan alkemis Han Xian sekitar dari alkemis tingkat 4. Tingkat kegagalannya ketika diminta untuk memperbaiki pil obat tingkat 5 sangat tinggi sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Adapun Xiao Yan, meskipun sesepuh ini tahu bahwa orang kecil ini memiliki jenis api surgawi berwarna hijau, memiliki api surgawi, tidak mewakili betapa luar biasanya keterampilan penyulingan obatnya. Oleh karena itu, meminta dua orang kecil ini untuk memperbaiki pil obat tingkat 5 adalah keputusan yang sangat mengerikan. Apakah ada yang mengira ramuan obat langka itu gratis? Tentu saja, Xiao Yan dan Han Xian tidak tahu persis apa yang para tetua pikirkan di dalam hati mereka. Jika tidak, mereka secara alami akan merasa putus asa dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, keduanya telah mengambil langkah pertama mereka ke dalam masalah yang menentukan proses mana yang harus dilanjutkan terlebih dahulu karena langkah-langkah yang rumit. Untuk sesaat, semua orang di stadion hanya bisa menyaksikan dua orang di arena yang menatap dengan bodoh ke api di tengah kuali. Beberapa siswa yang tidak mengerti alasannya justru menganggap ini sebagai langkah awal dalam memurnikan pil. Mereka dalam keadaan linglung selama hampir 2 hingga 3 menit sebelum Xiao Yan menjadi yang pertama pulih. Dia sedikit mengernyit dan menghirup udara. Jari-jarinya, yang penuh dengan bahan obat di antara mereka, sedikit bergetar. 2 jenis pil obat yang seperti daun layu dilemparkan ke dalam kuali. Tangan kanan Xiao Yan mengarah ke kuali obat dengan celah di antara mereka saat jari-jarinya menari dengan lincah. Mengikuti gerakan ini, nyala api berwarna hijau yang membumbung di dalam kuali obat berulang kali menjadi terdistorsi. Suhu yang dipancarkannya tinggi pada saat-saat tertentu dan rendah pada saat-saat lain. Wajah Xiao Yan serius. Tangan kanannya mengendalikan intensitas nyala api sementara tangan kirinya mulai menari di atas meja batu, membentuk bayangan yang membuat orang terpesona. Satu jenis bahan obat dilemparkan ke udara sebelum membentuk parabola saat jatuh ke dalam kuali obat. Akhirnya, mereka tertelan oleh nyala api. Bolak-balik ramuan obat di udara di atas meja batu tidak pernah berhenti. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan menyelesaikan semuanya sekaligus, suara-suara terkejut mulai muncul di stadion. Tertarik oleh suara kaget, bahkan Han Xian, yang tenggelam dalam pikirannya di samping juga menoleh. Ketika dia melihat penyempurnaan bahan obat Xiao Yan yang hampir tanpa henti, wajahnya tanpa sadar menjadi langsung kusam.
Mata Penatua Hao, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di arena, berkedip-kedip saat ini. Teknik yang ditampilkan Xiao Yan ini tampak sealami awan yang bergerak dan air yang mengalir. Tidak ada jeda sedikit pun di antara mereka. Ada banyak hal yang dikagumi ketika seseorang melihatnya. Engah. Di bawah fokus dari semua tatapan di stadion, suara yang sangat menyedihkan tiba-tiba keluar dari meja batu. Segera, tangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat tangannya meraih bahan obat yang akan jatuh ke dalam kuali obat dengan cara seperti kilat. Dia melirik kuali obat yang kosong dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia telah membagi perhatiannya menjadi dua dan sedikit ceroboh. Suhu nyala api sedikit lebih tinggi, menghasilkan cairan obat yang telah menyelesaikan setengah dari penggabungan, menguap. Sayang sekali. Kegagalan pertama Xiao Yan segera menyebabkan kerumunan di stadion yang menatapnya tanpa mengalihkan pandangan untuk menghela nafas. Han Xian akhirnya tertawa dingin di sampingnya saat melihat kegagalan pertama Xiao Yan. Dalam hatinya, dia berkata pelan, terus pamer. Setelah mengejek dengan tenang di dalam hatinya, Han Xian mengabaikan Xiao Yan yang tenggelam dalam pikirannya. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke kuali obatnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan ramuan obat ke dalam kuali obatnya. Mengikuti Han Xian melempar bahan obat ke dalam kuali obat. Fokus semua orang di stadion tanpa sadar berkumpul di sekitarnya. Sudut mulutnya terangkat dengan bangga saat dia merasakan tatapan yang dilemparkan. Namun, senyuman bangga belum menyebar ketika tiba-tiba mengeras karena sedikit suara, peuci, yang dipancarkan dari dalam kuali obat setelah ramuan obat ke-8 dilemparkan ke dalamnya. Semua orang di stadion awalnya melebarkan mata mereka untuk melihat ekspresi kaku Han Xian. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar mengeluarkan tawa mengejek. Di babak pertama penggabungan bahan obat ini, jelas bahwa dia lebih gagal dibandingkan dengan Xiao Yan. Setidaknya, Xiao Yan telah menyaring lebih dari 20 bahan obat sebelum dia terganggu, menyebabkan usahanya sia-sia. Han Xian, bagaimanapun, telah gagal ketika dia baru saja memperbaiki bahan obat ke-8. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini, yang adalah orang awam yang tidak tahu tentang memurnikan pil obat, bisa tahu. Dalam pemurnian pertama ini, keduanya berakhir dengan kegagalan. Namun dalam kegagalan ini, ternyata Xiao yang sedikit lebih tampan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.